Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jikri Maulana Yunus. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Alim sebagai tugas ujian akhir semester Akhlak Manajemen. Akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga yang dimaksud dalam Islam yaitu sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dijauhi oleh seseorang dalam hubungan dalam bertetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sewajat, ibnu sabil dan hamba sahaja yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ada dua macam tetangga, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat adalah tetangga yang masih ada ikatan keluarga, memiliki 3 hak. 1. Hak sebagai tetangga. 2. Hak sebagai keluarga. 3. Hak sebagai sesama muslim. Tetangga jauh adalah tetangga yang tidak ada ikatan keluarga atau dalam kurung orang lain, memiliki 2 hak. 1. Hak sebagai tetangga. 2. Hak sebagai sesama muslim atau jika dia seorang muslim. Apabila bukan seorang muslim, hanya memiliki 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Meskipun tetangga kurang baik terhadap kita, hendaklah kita tetap berbuat baik, berbuat ihsan kepada tetangga. Bagaimana kita sabar terhadap perilakunya, karena itu adalah adab dalam Islam ya Rasulullah ajarkan kepada kita. Bertetangga yaitu bagian dari keimanan seorang hamba. Malaikat Jibril mewasiatkan tidak hanya 1 kali, tetapi sampai beberapa kali kepada Rasulullah tentang bertetangga, karena sangat penting menghormati dan berbuat baik kepada tetangga, sampai Rasulullah mengira bahwa tetangga bisa menjadi seorang ahli waris. Jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia. Mutmainah adalah jiwa yang beriman dan tidak digelitiki rasa takut dan duka dalam hati. Mutmainah bisa diartikan sebagai jiwa yang ikhlas, yakin, beriman, dan juga jiwa yang ridho dengan ketentuan Allah dan yang tahu bahwa sesuatu yang menjadi bagiannya pasti akan datang kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai jiwa yang tenang, engkau kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi. Masuk kamu ke dalam barisan hambaku dan masuk kamu ke dalam surgaku." Mutmainah itu diambil dari kata Islam, itminan fi itmana, yang artinya tentram atau tenang. Apabila kata ini dikaitkan dengan jiwa manusia, berarti manusia yang diberikan oleh Allah ketenangan di dalam jiwanya, tidak mudah putus asa, tidak pesimis, jiwa senantiasa takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan bahwa kata mutmainnah itu artinya jiwa yang tetap, yang istiqomah, dan jiwa yang berfokus bersama Allah dan kebenaran. Lalu Imam Ibnu Atsyur mengatakan, jika seseorang ingin memiliki jiwa mutmainah atau tenang, kuncinya ada di dalam hati,
yakin dan membenarkan tidak perlu ragu terhadap Al-Quran dan ajaran Allah. Rasulullah mengajarkan doa pendek agar mendapatkan jiwa yang tenang. Ya muqallibal qulub, sabit qoliba ala dini. Terapi syuhbat dan syahwat. Syuhbat adalah keliruan dalam memahami agama. Sedangkan syahwat adalah keinginan atau yang disebut dengan hawa nafsu. Menurut Imam Abil Izza Al-Hanafi dalam kitabnya yang berjudul Syah Al-Tahawiyah, beliau menyebutkan bahwa penyakit hati yang ditimbulkan oleh syuhbat itu lebih berbahaya daripada penyakit hati yang ditimbulkan oleh syahwat. Karena penyakit hati yang ditimbulkan sebab syahwat wujudnya kelihatan dalam bentuk maksiat dan akan mengakibatkan dosa yang besar bagi pelakunya. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, jasad manusia adalah segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Hati yang selamat menjadi ukurannya untuk manusia. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, rusaknya hati manusia disebabkan oleh dua perkara. Satu, syahwat. Syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah, seperti contoh syahwat dengan hawa nafsu, berzina. Syuhbat. Allah menjelaskan bahwa yang halal itu jelas, demikian pun yang haram, dan syuhbat berada di tengah halal dan haram, yaitu ragu-ragu. Meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah Allah turunkan Quran surat An-Nisa yang berbunyi, siapa yang taat kepada Allah kemudian taat kepada Rasulullah, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari para nabi, dari orang-orang yang sidik atau jujur dalam keimanan, para syuhada dan orang-orang yang soleh, dan itu adalah sebaik-baiknya teman. Rasulullah mengatakan, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kita dapat mengenal secara detail dan mengamalkan apa yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sifatnya al-khuluqiyah, kita mencintai kesempurnaan Nabi dalam bentuk fisiknya dan mencintai kesempurnaan akhlaknya Nabi. Salah satu sifat Rasulullah selesai makan. 1. Menjilat jari jemarinya 3 kali. Rasulullah ketika selesai makan tangannya tidak langsung dicuci. Rasulullah terlebih dahulu menjilati jemarinya sehingga tidak ada makanan yang terbuang atau tersisa. Apabila kalian telah selesai makan, maka jilatlah jari jemari kalian, karena kalian tidak tahu di bagian manakah dari makanan itu yang terdapat keberkahan dari Allah. 2. Makan menggunakan 3 jari. Makan menggunakan 3 jari adalah termasuk sunnah Rasulullah yang diajarkan kepada kita sebagai umat Islam. Akhlak dalam bermedia sosial. Saat ini perkembangan teknologi sudah tersebar dan hampir semua sudah memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita perlu bagaimana adab dalam bermedia sosial. Manusia diciptakan oleh Allah untuk berkomunitas atau ta'aruf. Hendaklah kita mengukur ketika berkomunitas apakah sesuai dengan adab atau tidak. Jangan sampai di media sosial digunakan atau menyebarkan kebohongan. Teknologi adalah alat, maka jika alat itu disalahgunakan akan mempunyai dampak yang begitu besar di dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat,
Sebaliknya, jika alat itu digunakan sebaik-baiknya sebagai sarana ibadah dan sarana dakwah, akan memiliki dampak pahala yang berlipat ganda. Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang namanya wasilah atau sarana itu bagaimana tujuannya. Apabila sarana ini ditunjukkan untuk berbuat baik, maka hukum sarana itu menjadi baik. Dan sebaliknya, jika sarana itu bertujuan jahat, contohnya digunakan sebagai aksi kriminal, maka sarana itu menjadi haram. Akhlak terpuji dan ihsan. Surat An-Nahl ayat 90 secara tegas Allah berfirman bahwa adil dan juga ihsan adalah induk dari perintah Allah. Seluruh perintah Allah bertuju kepada adil dan ihsan. Adil artinya jalan tengah, pertengahan di antara dua perkara, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Ihsan, berbuat baik, melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Adapun hubungan dengan Allah, hubungan secara vertikal mentauhidkan Allah dan menjauhkan perbuatan syirik. Sedangkan horizontal bersifat sosial atau kemanusiaan, meletakkan sesuatu pada tepat waktu dan sesuai. Akhlak tercela, suap dan korupsi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, dan janganlah kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan cara dosa sementara kalian mengetahuinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan itu di mana manusia tidak akan lagi mempertimbangkan halal dan haram di dalam masalah rezekinya pada akhir zaman nanti, yang artinya manusia tidak akan lagi memperhatikan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperhatikan hanyalah kepentingan dirinya sendiri. Suap adalah pemberian yang diharamkan oleh syariat dan termasuk pemasukan yang haram. Adapun dampak suap ialah bertolaknya doa dan ibadah. Setiap daging yang tumbuh dari hasil suap akan menjadi bahan bakar api neraka. Ketahuilah, tidaklah daging tumbuh dari hasil suap. Akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang tuanya. Dengan demikian, dalam Islam, di samping berkewajiban berakhlak yang baik kepada Allah dan kepada diri sendiri, manusia juga memiliki kewajiban berakhlak baik kepada orang tua. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar istiqomah di jalannya, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tauhid dan istiqomah. Ini adalah hubungan terbaik antara manusia dengan Allah. Kemudian hubungan yang terbaik antara manusia dengan manusia adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Jika dilihat dari berbagai macam ayat di Al-Quran, pasti setelah Allah memerintahkan bertauhid, kemudian perintah yang kedua adalah menghormati kedua orang tua. Jadi perintah berbuat ihsan kepada orang tua adalah perintah pertama di dalam Hablum minan nas. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya birrul walidain, yang terbaik yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah tiada, yaitu menyambung tali silaturahim orang yang dahulu dicintai orang tuanya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.